Mulane Sayyidina Ali nate, Sayyidina Ali yo lucu. Wong alim mesti ana lucu deh. Dadi Sayyidina Ali ku ana wong ngaku. Ngaku bar ngambung rondo apa ngaku. Walhasil Sayyidina Ali ape dijilid. Ya Ali, kamu bar ngambung ngeten-ngeten. Tapi kula bariku getut deh, kepengin suci. Jadi Ali ya tenang ya. Ya tak jilid. Mungkin bar maksiat dijilid itu dicambuk kayak polisi Aceh ngoten lho apa? Senengane nyambuki tiyang terus ning tengah Aceh ngono. Barang dicambuk, barang ora pecut mikir. Wis diseseni wong akeh. Ya Amirul Mukminin. Mboten kula wau guyon. Dicolok mbek Ali. Mbek Ali dicolok. Sayyidina Ali disalahkan sama penasihat-penasihat. Ya Amirul Mukminin kenapa engkau lepas? Lah aku mau pas nyekel ape nyambuk jare ndekne. Artinya saya tadi mau mencambuk dia berdasar omongane ndekne. Lah saiki ndekne mencabut omongane ya tak colok kan. Lho jare penasihat, wong kok pintere ngono maksudnya. Artinya ketika dia mau mencambuk kan berdasar informasi dia kan. Tapi ketika dekne mencabut, penasihatnya seneng tetap dicambuk, terus do gregeten. Tapi cara Ali, yo ora iso ngaku ape nyambuk berdasar omongane dekne, saiki tak culno yo berdasar omongan dekne. Kamane satu-satu lah. Lah anak nasihat ora cara kula terus mawon lah. Berarti hasud kan. Seneng makan kurban kan? Lah iya artine ngene nek kowe fair, misale Ruhin ngaku, Gus kula riyen nate lho Gus ngambung rondo. Berarti aku kan terbersit ngandel. Suatu saat Ruhin muni, ora Gus dhisik bodoni. Lah kadang setan iki luwih seneng, percaya wae sing kedua goro. Lho kan lucu kan, ketika pertama Ruhin ngomong, kowe ngandel kan mergo omongane Ruhin. Harusnya saat dia mencabut kowe ya kudu ngandel kalau fair kan. Tapi setan kan ora, senengane kon milih sitok. Lah sitok iku mesti sing suudzon ngono paham nggih. Lha iku setan niku nek ngono paham ya. Dadi nek Ruhin cerita Gus kula nate ngambung tiang. Misale A ngandel. Suatu saat Ruhin, "Bagus aku kiai." Yes, aku terus ora ngandel. Mergo akhadtu biqauli wa taraktu biqauli. Masyhur dawuh sene. Akhadtu biqauli wa taraktu biqauli. Ketika dekne ngomong aku ngandel, saiki ketika dekne menolak nggih kula napa? Ngandel. Paham gitu terus niku eling-eling nggih. Pokoke nek ana riwayat sahihah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kowe kudu ngandel. Senajan to wa fil qalbi minha syai'un. Minha syai'un kayak tadi, mujahirin kan kesane tidak jujur. Jadi misalnya kowe tau mergawe sak urip-uripe bodoni maklaran, suatu saat kowe dadi wong saleh, kowe ora usah crita ning anak, jong aja kaya aku ora usah biasa. Jong dadi wong sing apik, sing kok bapak ya. Lah bapak piye ora piye-piye sawangane kok sawangane kok apik kowe wong kowe di masa depan ora pokoke sing netral-netral ae. Paham ya ora usah berlebihan diceritani detail ngene. Anakmu sok ben tetep puber eling. Anakmu tetep sok ben puber. Suatu saat ya di kesempatan zina, kesempatan maling macam-macam. Dan itu kalau dengar dari orang tuanya, dari mbahnya itu tetep dadi lisensi, jadi SIM. Dienggo alasan niru, paham ya? Apa meneh iso ngertak. Awas nak bapak ngamuk. Aku yo roh kertune bapak. Wah, malah repot meneh. Mulane mulai ngaji niki nggih kudu tunduk mek riwayat, nggih kudu tunduk mek napa? Riwayat. Mulane kula seneng ngapalaken hadis termasuk kula kepen bantu jenengan ben cara berpikir anut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokah kita roh. Wong kula nate kemalingan, nggih kemalingan tenan. Nggih kula nate kemalingan. Nggih pokoke kelangan. Jare bojo kula. Gus alime jenengan kok kelangan. Mosok jenengan ora iso mukasafah ta apa ben kecekel. Ha lucu ta. Oh kowe ora rasane dadi wong alim. Dadi wong alim piye Gus? Aku iku ya iso mukasafah, tapi etikane wong alim man satara musliman satara. Wong aku umpama roh wae mbok ora roh kok malah mbok kon roh. Lah nek aku polisi seneng nyekel. Lah kita sebagai wong alim mak repot. Wong alim kadang seneng malinge ra kecekel, perkarane iku ora nutupi eleke wong muslim. Jadi umpama polisi kok nyekeli hadis man satara musliman satara ya ora ono maling kecekel. Mulane polisi ora usah dadi kiai, tapi kiai aja dadi polisi. Ayo repot. Mane bojoku takmu, kowe ora ora rasane dadi wong alim. Wong umpama aku roh wae ora roh. Yo kadang dites tenan wae, pengen yo resiko tenan. Mana jadi wong alim, apa dadi wong alim apa? Paham guys, ngono pangeran kersane ngono. Paham gitu, jadi pokoknya nak ono riwayat sahihah, nak iso, nak ora iso ya ora apa-apa. Tapi ini kan cerita ideal gitu.
Ben kowe ra di pikiran sekulerisme atau pikiran sing tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula contoh paling gampang niku masalah wayo. Kula nganti sakniki misalnya ndak wayo. Mbah soben ya ora roh pokoke nganti saiki ra wayo. Tapi aja sampai kowe janggal mbek logika wayo. Piye wae Rasulullah niku poligami. Lah cara menjelaskan gimana Gus? Gampang cara menjelaskan. Misalnya Mustafa di bojo papat. Paling banter wong papat tuh cemburu-cemburunan, rebutan jenggote Mustafa misalnya. Itu paling banter. Tapi konfliknya itu paling urusan cemburu. Tapi nak gak wayo bojo sito, ana rondo ayu ora dirapi. Konfliknya ora cemburu, selingkuh ndak ya. Selingkuh ndak itu kan lebih fatal. Artinya ngene lho, tukarane bojo papat itu urusan cemburu, tapi nak bojo sito taruhane zina ta, selingkuh ta ora. Akhirnya kayak misalnya pikiran mutusno ora selingkuh, rondo iku tak rabi lah. Iya berarti kasusnya wis poligami kan lebih baik kan. Paling ndak Anda bisa memberi penjelasan, saya elek-eleke wong poligami paling resikonya hanya resiko cemburu. Tapi nak ora poligami, ini podo-podo bayangno potensi maksiat, potensinya selingkuh. Tapi orang anti zina Gus mau delok-delok antok ya podo wae kan. Lah nak cemburu masuk bojomu papat sisi tok dijelok tok ya sisi tok apa cemburu. Lah mulane titenane wali ku gampang. Wong sing gak janggal mek sunnahe Kanjeng Nabi meskipun dekne ra nyali melakukan. Saya pernah ditanya ini kasus nyata. Gus yang netral itu baik ndak? Misalnya orang tukaran gak melok-melok. Rasulullah gak tahu dadi wong netral. Misalnya Mustafa tukaran mbek Ruhin, Nabi mesti bela salah sitok. Nabi mboten gak ada adat. Mbah ora melok-melok urusane dhewe ndak punya. Karena kalau gak melok-melok artinya ngeten. Nak gajah tukaran mbek kucing, muni ra melok-melok artinya ikhlas kucing tidak gajah, wong mesti menang napa? Gajah. Nah, Ruhin tukaran mbek Mustafa, nak pancen Ruhin sing salah, terus kue muni ra melok-melok berarti membiarkan kesalahan mbek kebenaran setara. Padahal tugasnya Nabi ku furqon, misano barang hak ambek batil. Makanya Nabi pasti ngambil sikap bela Mustafa mergo sing hak. Mulane kula setuju misalnya kados para habaib sing milih misalnya kudu jelas A B B. Harus menjelaskan. Jadi misalnya menolak ini enggak apa-apa, kudu jelas. Meskipun orang lain bisa beda tapi kudu jelas. Misalnya kalau orang Islam nolak A seperti di Jakarta ya harus bilang nolak A. Ciri utama kebenaran itu yang hak-hak yang batil-batil. Loh soal kita harusnya tetap menerima karena konstitusi ya karena kita orang Indonesia, tapi ciri utama kebenaran harus bilang kalau ini A batil, kalau ini B benar misalnya. Enggak boleh kamu netral. Podo wae ndak bisa, nanti barang hak setara mbek barang batil. Paham ya? Maka ciri utama Nabi itu al-fariq. Al-fariq itu memisahkan hak dan batil. Quran juga furqan. Furqan itu bainal haqqi wal batil. Ora lah tapi nek ada jor ora melok-melok hebat. Mboten derek-derek kula nomor. Mboten derek-derek koyo bijak nek ning Jawa mboten derek-derek niku bijak. Lah itu ndak bisa. Lho meskipun kita sendiri sebagai orang Jawa ndak punya nyali farik misalnya. Tapi ojo kok sampai terus kowe dukung netral itu ndak baik. Karena kalau Anda netral berarti membiarkan barang batil setara dengan barang hak. Nah, ciri utama kesalahan termasuk iku wahum bi rabbihim ya'dilun. Orang yang mensetarakan hukumnya Allah antarane hak mbek napa? Batil. Mulane jare Ahmad bin Hambal, nek ana wong kok akrab mbek tukang bid'ah utawa tukang maksiat, fashhad ndek niku wong adoh pangeran. Mosok ambek wong saleh akrab, ambek wong elek ya akrab. Engko akhire wong elek nganggep aja jebule padha wae. Tapi nek ana dinenge, ana ya pokoknya ana perlakuan yang beda kan ketok ana ini hada hak, hada napa batil. Lah terus solusinya jika kita secara hukum sosial tidak bisa sini ngendikane ulama-ulama. Solusinya adalah saat Anda berdoa sing tenanan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Sehingga Allah menyaksikan kita sampai hati kita bahwa kita hanya berkawan sama mereka yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Mergo ya elek tenan kan. Misale ke tetangga tukang zina. Terus kowe mbek Mustofa ya apian disilai sepeda motor Mustofa ya oleh digo khutbah. Bareng disilai tangga mesti tukang zina digone-gone tempat maksiat. Ya oleh mboten sekeco sami-sami tangga. Lah tapi masalah sing sitok nyileh digo tempat lonte, sing sitok digo khotbah. Mbok padakno. Lah kowe sampeyan ketemu pangeran dadi yo khirin. Goblok kok nganti ngono. Harus farik, harus ada furqa. Jadi kudu tegas. Gak nak silah kowe mari mbok go maksiat. Kudu tegas. Paham ya? Jadi
jenengan kula minta meskipun kita ndak harus jadi ekstremis tapi minimal ijek duwe sisa-sisa farik. Mergo ciri utama kebenaran apa wa'at allakum furqana. Dadi farikon lakum. Sejarah orang-orang soleh memang harus dimaklumatkan supaya orang itu masih ingat Allah dan Rasul. Jadi saya sering baca di kitab-kitab awwalu hadaddin al-i'lam. Pertama agama ini muncul karena dimaklumatkan. Sehingga Rasulullah ketika rawuh Dawi Gua Hira, beliau pertama itu naik Gunung Sofa terus memaklumatkan kalau beliau itu nabi dengan semangat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, Habib Ja'far dengan segala keterkenalan majdzubnya, beliau ngendikan tuh mesti diulang-ulang syahadat wali-wali yang sudah kabundut. Mungkin kalau Anda dengarkan itu mungkin biasa. Mungkin karena tidak wali, itu yang jelas itu. Kedua ada ahli fikih. Tapi kita-kita yang ahli fikih itu ngerti. Wali-wali yang sudah kabundut kalau nggak disebut lagi ya lupa, apalagi artis. Cuma Habib Ja'far caranya seperti itu. Beliau sering memberi hadiah Fatihah. Karena orang sekarang itu belanja demi belanja gambarnya artis, lihat film dan apalnya tokoh-tokoh film sampai yang di luar negeri juga hafal. Tapi wali-wali yang sudah kabudut dah hafal. Nah, semangat beliau menyebut itu tuh ada filosofinya. Itu yang nggak wali pasti tidak paham, yang nggak ahli fikih yang nggak paham, malah gremeng kadang. Bulan baleni maksudnya ini serabakat soleh lah yang seperti ini, semoga tobat kan. Jadi itu ada teorinya. Quran sendiri ceritanya juga yang diulang-ulang. Jadi itu ada filosofinya. Itu kan sama dengan semua kiai meskipun monoton selalu bilang wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kata ajmain ini penting karena ciri khas ahli sunnah itu menghormati semua sahabat. Kata wa alihi juga penting karena ciri khas ahli sunnah itu menghormati alun nabi. Makanya kata Basim Asy'ari wa nuhibbu ahlal bait wa nu'azzimu ahlal bait wa nu'azzimu jami'a ashabi Rasulillah. Ciri khas kita ahli sunnah adalah menghormati ahlul bait, memuliakan ahlul bait dan menghormati semua sahabat. Jadi kalimat ini seakan-akan diulang-ulang wa ala alihi washabihi ajmain, tapi ini maklumat sebuah akidah, maklumat sebuah ciri khas. Lah nanti kalau bangun makom juga diniati gini, ini maklumat bahwa bangsa kita menghormati wali, menghormati habib, bukan gagah-gagahan terus seperti itu ndak. Ma'adzallah min dzalik itu ndak akan, tapi sebagai ikon kita bangga, kita tabahi kalau dalam bahasa Arab dengan eksistensi Habib Ja'far. Jadi saya beberapa kali dengarin beliau ketika dengan Pak Jokowi, dengan Gus Ali, dengan Mbah Mun, terus terakhir dengan saya di sini kenangan saya. Itu harus difekihkan. Jadi ketika beliau ke sini biasanya dikawal dari Mapolda. Dari Mapolda kemarin saya juga melihat acara pemakaman. Saya pas itu baru datang dari Situbondo. Jadi semua itu harus difekihkan. Sehingga dalam fikih misalnya dijelaskan ketika Nabi nyurati raja-raja itu ila maliki qaisar, ila malikir rum, ila qaisar. Itu kata ulama-ulama, Nabi itu ngakui jabatan dunia. Buktinya raja-raja juga oleh Nabi dipanggil malik, dipanggil apa? Raja. Jadinya Nabi kerso, ngakui eksistensi hukum yang sedang apa? Yang sedang berlaku. Ya tentu tidak, yang tidak yukhalif, ya tidak bertentangan dengan syariat. Jadi saya mohon pilihan-pilihan beliau dekat dengan Kapolri, Presiden, atau dekat dengan Umaro, jangan ditafsirkan macam-macam, tapi tafsirkanlah bahwa semua ingin kita ini baik-baik saja, baik urusan yang terkait ulama maupun terkait apa? Umaro. Dan itu yang diihyai seperti itu, al-ulama wal umaro tau aman. Ulama dan umaro itu saudara kembar, saling melengkapi. Saya sebagai kiai itu juga gak bisa membayangkan berantas narkoba dengan penyelundupan seperti itu. Yang punya otoritas itu polisi. Kita gak bisa membayangkan kan seperti pemerkosaan, penggarongan, pembunuhan itu gak bisa membayangkan kalau gak ada. Nah anggap saja Habib Ja'far itu ikrar bahwa kita ini butuh negara. Lah bahwa kita di sana sini ada kekurangan baik di aparat negara maupun di kita ya sudah, insan makhluk khotok.
Tapi kaidah kita dalam fikih itu ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Jadi kalau tidak bisa ideal jangan ditinggalkan sama sekali. Kita bernegara pasti tidak ideal, tapi kita butuh kekuatan untuk melawan penjahat, kekuatan untuk melawan pengedar narkoba, kekuatan yang bisa menangkap pemerkosa. Nah, kekuatan-kekuatan itu adanya di kepolisian. Sama kita butuh kesejahteraan, benono sing mikir menteri keuangan, Menko apa. Kita butuh kesehatan, ya ada yang mikir yaitu menteri kesehatan. Karena kalau sing mikir kiai terus bentuknya kadang-kadang kayak rondo jimat gitu. Nah sing ra tepak terus rondo dukun gitu. Jadi repotnya kesehatan kalau yang mikir kiai itu nak tepak ya donga, nak ra tepak ya rondo gitu. Nah, jadi ini kula suwun sekali, saya mohon semohon-mohonnya sama keluarga Habib Ja'far, utamanya sama Habib Umar Al-Mutahhar yang beliau lama sekali di situ, sama benderanya Habib Ridho Khirit ya. Habib Ridho Khirit. Saya tahu banyak beliau karena memang saya termasuk orang yang mencintai beliau. Coba tafsir-tafsir fikih ini kita hidupkan supaya enggak ada tafsir yang macam-macam gitu. Jadi boleh saja. Iya gimana? Kalau saya ya kan Habib Ja'far. Mendingan jenengan. Ya, mungkin kalau Habib Umar itu terlalu sibuk. Ya. Jenengan punya orang yang bisa menulis sejarahnya Habib Ja'far. Jenengan yang mengkoreksi. Oh ya, saya yang pokoknya yang bagian fikih insya Allah saya ikut bimbingannya nanti. Itu lebih bagus. Jadi versi-versi yang tadi kayak beliau dekat dengan Pak Jokowi, jangan dilihat karena Pak Jokowi presiden top. Bukan, dengan Pak Polisi pun, dengan camat pun, atau dengan rakyat kecil pun beliau. Jadi ini semuanya dalam konteks. Saya bersaksi ya Mbah Mun. Banyak orang bilang Mbah Mun sudah ya para wong presiden kan keren. Mbah Mun ditamoni KUA itu ya hormat. Ditamoni polisi, tentara yang kopral pun hormat. Cuma orang-orang hasut ngiranya agak tunggalnya nak para kebek presiden. Tapi kita kan bersaksi sebetulnya kan dengan siapapun beliau hormat. Jadi jadi nanti istilahnya kalau di buku sekarang itu testimoni. Jadi nanti yang kesaksian Habib Umar monggo, bikin monggo. Tapi nanti semua itu dikawal secara fikih. Karena kalau dikawal fikih ini awet. Saya beri contoh ya betapa pentingnya fikih. Rasulullah SAW itu kalau dahar itu sering di luar rumah. Dan cara dahar itu enggak priayi menurut ukuran orang-orang priayi. Orang priayi itu kalau dahar kan dinampan terus pakai sendok. Nabi itu dahar kayak umumnya orang. Tapi itu dianalisis sampai ada orang lewat tuh ini ngaku Nabi kok cara makan seperti itu. Tapi kata ulama-ulama itu penting sekali. Karena Nabi jadi Nabi itu setelah kecelakaan orang seperti Nabi Isa dituhankan. Jadi Nabi Isa itu saking sempurnanya, saking lembah lembutnya, justru kecelakaan dianggap Tuhan. Sehingga trauma dari itu Nabi itu saurip-uripe, gesang-gesangnya menunjukkan kalau dia seorang manusia. Nate sholat patang rokaat itu kali rokaat ditakdir dilupakan sama Allah supaya kelihatan basariahnya. Jadi ini harus dibaca secara fikih. Sama misalnya kita melihat orang alim allamah atau habib wali kok mangan ning warung, itu bentuk penghormatan pada wong cilik. Tapi kalau yang nafsiri orang yang gak ngerti fikih dianggap ngonak dan murah agak apa dianggap beda bakule ribet kan. Jadi penafsiran ini penting sekali. Nah, akhirnya ulama-ulama kenapa Nabi dahar di depan umum? Bahkan Nyon Sewu pernah juga di depan umum Nabi itu dimarahin orang macam-macam. Nabi ya sabar. Sampai beberapa kali dimarahin. Tapi akhirnya orang itu sungkem terus iman. Ini orang Yahudi. Saya membaca alamat Nabi ada di kamu semua kecuali satu yang belum saya jumpai, yaitu ketika dimarahin, dimaki-maki, nambah khilmannya, sifat sayangnya, sifat sopannya. Dan sekarang saya temukan sifat itu pada Anda, maka asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Jadi fikih ini harus dibaca. Seorang lagi fikih ini harus dibaca. Sehingga ketika Nabi lupa sholat duhur hanya 2 rakaat, Nabi dawuh ma kuntu ansa walakin unassali as-sunnah. Saya sebetulnya enggak lupa. Tapi saya ditakdir lupa supaya kalian tahu ketika lupa harus melakukan apa. Jadi lupanya Nabi itu berkah bagi kita semua. Saya sering nyontohkan tuh sholat qadha.
normalnya sholat qadha itu tidak wajib karena batas waktunya sudah habis. Kalau kita tangi turu 12:30 sekolah SMP kan sudah gak mungkin sekolah, jatahnya sudah habis. Normalnya qadha itu tidak wajib. Karena yang namanya sholat subuh ya antara 4:30 sampai jam 6 misalnya. Waktu itu habis kan harusnya kan sholatnya juga habis karena malaikat bagian nyatet sudah tutup buku kan. Itu ibarat kita mau nabung sudah jam 4 jam 5 kan bank sudah tutup. Tapi barokahnya Rasulullah nanti ditakdir qadha. Saya ada bilang qadha, ditakdir qadha subuh. Dan ternyata Nabi sholat. Terus jadi pelajaran bahwa qadha itu wajib. Nah, jadi Nabi itu dalam kondisi yang seakan-akan Nabi kok qadha, itu aja berkahnya. Lah kan Nabi gak pernah qadha. Mungkin ulama-ulama pertama kayak Izan mesti berpikir gak musuhnya qadha itu. Mesti berpikirnya begitu, karena nah, contoh yang terakhir sekaligus ini pengalaman fikih. Semua ketika tawaf itu jalan. Tapi Rasulullah itu naik unta. Itu kalau orang nggak seneng Nabi atau nggak ngerti fikih, anak buah kon melaku dek enak-enakan lenges-lenges numpak unta. Tapi baru kayak para penafsir fikih akhirnya diketahui bahwa tidak termasuk syarat sahnya tawaf harus jalan. Buktinya Nabi naik unta. Akhirnya kita pakai kursi roda punya dalil, yang agak sepuh pakai skuter punya. Coba kalau dulu Nabi jalan kaki, akan dikira syarat sahnya tawaf harus jalan kaki. Jubah juga gitu, bibitin jubah, baju hem kayak gini. Itu dulu semua tabiin kalau sholat tuh pakai pakaian resmi, pakai jubah, pakai gamis. Kalau Indonesia mungkin pakai hem resmi. Itu Jabir bin Abdillah datang ke masjid, jubahnya dicopot, serbannya dicopot, dicandel loh ya. Terus sholat pakai sarung satu, akidan bena torofaihi ala atiki, sarungnya dicancang begini. Kayak orang-orang kuno di kalung no. Terus ketika dikomplain sama tabiin, ungzuru ila sahibi Rasulillah, ini sahabatnya Nabi kok sholat seperti itu. Terus beliau marah. Saya bersaksi Nabi pernah sholat seperti saya ini. Akhirnya barokahnya itu orang tahu batas minimal aurat, yaitu mabena surah. Andai kan semua sholat mulai dulu jubahan pakai gamis, pakai hem, akan dikira syarat sahnya harus seperti ini. Tapi barokahnya itu orang yang pakai celana seperempat ngisore dengkul pasangon atau pas apa di sawah bisa sholat karena memenuhi syarat. Jadi itu hebatnya Rasulullah SAW. Jadi ketika beliau dengan standar gamis imamah yaitu kondisi terbaik karena pakai pakaian ketika pakai sarung diikatkan juga kondisi terbaik karena itu maklumat ilmu bahwa ini standar minimal untuk satrul aurah. Itu hebatnya Nabi. Pas pakai pakaian resmi ya adnal halat, pas pakai pakaian paling minimal juga a'lal halat. Jadi kemana pas pakai a'lal halat ya a'lal halat, kayak adnal halat juga a'lal halat. Jadinya Nabi ketika pakai kamis, pakai imamah juga kondisi terbaik karena pakai pakaian. Ketika Nabi hanya pakai sarung satu dan menutupi aurat juga kondisi terbaik karena sebagai maklumat secara ilmu bahwa itu batas. Jadi apa? Nabi ketika sholat juga kondisi terbaik. Ketika dahar juga kondisi terbaik. Karena dahar Nabi memaklumatkan, aku ini mau terima Nabi ora pangeran. Nah, jangan sampai Nabi dahar terus Nabi kok begini ngemil. Tidak bisa. Nabi dahar sekaligus memaklumatkan nafyul uluhiyah bahwa saya tidak Tuhan. Karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi Isa. Nah, di sini hebatnya Quran ketika nyifati Nabi era Rasulullah. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Jadi makanya saya sering dengar Habib Ja'far kecilnya sering main layangan, sering dolanan ayam. Itu menurut saya filosofinya orang tuh tidak perlu bagian nunggu punya alpat tabungan miliaran, cacile dolanan pitik ya wis seneng. Butuhe donya ku syukur, syukure dolanan pitik ya dolanan pitik. Tapi nek iso jodoh. Intinya itu bisa kok ditafsirkan secara wafak. Nabi itu kalau ada sahabat dolanan manuk ya seneng. Ya Umair mafa'alan nukher cung manuk piye jem. Kita cilik itu. Jadi cobalah ini ditafsirkan tadi secara fikih supaya hal-hal yang basyariah itu menjadi makna yang luar biasa. Kayak tadi Nabi itu menunjukkan basyariahnya. Tapi itu bagus karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa yang gara-gara pesonanya terlalu magis bablasan dianggap Tuhan. Tapi Nabi enggak kayak umumnya orang.
Dahar ya kayak umumnya orang, cara berpakaian ya kayak umumnya orang. Kadang-kadang ya dineng bojone sak wulan, macam kayak umumnya orang. Tuh masyhur itu Nabi ini amang kesuwen ya setahun nih. Nah, setahun kesuwen ya ono riwayate. Jadi saya ingin lah. Makanya beberapa ulama setiap nulis sifat wajibnya Nabi itu mesti apa? Sifat wajibnya papat, misalnya mukhalif papat, mesti menetapkan satu sifat jaiz. Ini ku al-a'rad al-basyariyah. Nabi juga punya sisi kemanusiaan. Tapi ini menjadi luar biasa karena bentuk perlawanan terhadap nafyul uluhiyah, bahwa seorang nabi enggak boleh dituhankan. Ini penting sepenting-pentingnya. Makanya ketika Nabi wafat, saya ulang lagi, ketika Nabi wafat, itu Sayyidina Umar kurang dekatnya sama Rasulullah, kurang pinternya Sayyidina Umar. Ketika Nabi wafat gak terima dia. Mangqala inna Muhammad qad mata qata'tu unuqah. Siapa yang bilang Muhammad mati tak bunuh. Innama huwa yunaji rabbah kama yunaji Musa rabbah. Beliau sedang munajat. Marah-marah. Lah orang mau gak bilang kapundut gimana? Nyatanya cara lahir kapundut. Akhirnya Abu Bakar datang, terus Umar dileraikan dengan dibacakan ayat afa immata wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa immata ukutilang qalabtu. Jadi ketika Nabi kapundut dengan cara yang wajar, itu juga mendapat derajat yang setinggi-tingginya karena itu bentuk maklumat juga bahwa beliau adalah tidak Tuhan. Andai kan Nabi kabudut kayak Nabi Isa diangkat ke langit, juga bisa saja jadi tragedi di Tuhan kan, dan beliau tuh orang paling nggak ingin dituhankan. Jadi semuanya ini spesial itu. Apa semuanya ini? Jadi yang biasa saja itu spesial. Nah, tapi ini kalau yang ngendikan tidak ahlul fikih, tidak ahlul hadis. Nabi kok kabudutnya biasa sih, sakjane keren diangkat ning langit kok Isa. Lha iki umat yang baru ditobatno, paham nggih? Justru Nabi kabudut biasa ini menjadi luar biasa karena di situ tidak terjadi nafyul uluhiyah. Jadi begitu juga nanti tentang Mbah Mun, Habib Ja'far, Mbah Arwani, Mbah Munawir, tokoh-tokoh yang basyariah ini harus dijadikan ahwal yang luar biasa. Jadi misalnya kancanan wong cilik ya bentuk penghormatan pada wong cilik, kancanan wong gede ben ora hasud. Kadang ya ana wong gelem kancanan wong cilik tok ora gelem kancanan wong gede. Dikira zuhud aroi jebule hasud. Banyak enggak yang seperti itu? Banyak banget tuh. Ada sing kancanan wong gede tok mau wong cilik. Ya ternyata sombong betul. Lah ini beliau-beliau ini teladan betul. Jare Habib Bidin ya Ja'far dolanan manuk perkutut ya suwen, dolanan pitik ya suwen. Artinya beliau-beliau itu orang yang gampang syukur. Orang kok senengnya ketika di istana saja tuh ketemu presiden saja, enggak. Ya jadi kalau suwun lah nanti saya ikut bantu testimoni ya. Saya itu BBA yang spesial fikih lah ya. Jadi supaya sesuai porsi masing-masing. Jadi nanti Habib Umar sesuai pengalaman beliau, itu juga Habib Ridho Khirid pengalaman beliau, nanti Amang juga bantu terutama ya Bidin. Dari saya semohonnya semua ini ditafsirkan menurut kapasitas fikih menurut kapasitas fikih. Karena perilaku Rasulullah SAW andai kan tidak ditafsiri fikih yo repot. Misalnya tak ceritani donga mara kuburan ya barokah rodok suudzon. Nabi itu giliran di Aisyah keluar. Karena garwane Nabi banyak dan yang cantik juga banyak, ada Zainab, ada Sofia. Aisyah itu cemburu, ditututi pikirannya itu ke yang lain. Ternyata Nabi itu mau bagi. Semua bagi terus Nabi ngintikan assalamualaikum darokah. Jadi itu riwayat berdasar cemburu, berdasar rodok suudzon. Tapi barokah itu ada riwayat assalamualaikum darokah mukminin. Terus akhirnya Aisyah balik, oh jebule ngono to, ya sik aman. Jadi sholat tahajud juga gitu. Betapa Rasulullah itu orang yang luar biasa. Ketika sare jatah ning Aisyah, kenangannya Aisyah hatta massa jildi jildah. Tapi Aisyah yang cantik itu perawan. Aisyah itu saya senang sekali ketemu engkau. Corong Jawa lagi seranjang dengan beliau. Tapi apa pamitnya Nabi? Zani putune kudu niru ya kowe. Dari ini ata'abbadu li rabbi. Aku keiha, aku tak ambek pangeran. Dari ini ata'abbadu li rabbi. Terus sholat. Ya dikira Aisyah sholatnya rakaat. Ternyata sholat tuh sampai subuh. Padahal ngarepe Aisyah, ngarepe Saudah banyak penafsirnya. Ini di depan Aisyah.
Dan pas rukun, perlu dicatat pas rukun. Nah sama tahajud kan pasti neng. Sekali rukun serang arah tahajud kan. Ini pas apa ya? Pas rukun. Pas Aisyah tidak saudah. Mana Aisyah terus entek tuh. Aku sing ayune ngene iki ditinggal salat asik sampai subuh. Makanya protes deh. Ngapain kau begitu ya Rasulullah? Waqad ghafara wa laka ma taqaddama min dzambika ma. Jadi aslinya ora niat takok. Ya rada niat protes. Nabi jawab afala akunu abdan syakur. Jadi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua perilakunya itu hebat. Tapi Nabi nanti kalau lihat santrinya minta tahajud terus yo ngamuk. Innali ainika haqqon wali zaujika. Kok cuma nujung bojomu yo duwe hak ngene. Jadi kayak apa? Jadi saya mohon jadi Nabi ketika adnal halat kayak pakaian tadi, pakai sarung dilipatkan itu namanya adnal halat, pakaian paling mini. Tapi itu secara ilmu menjadi a'lal halat karena menjadi ilmu bahwa pakaian aurat batasnya satu aurat hanya segitu. Andai kan Nabi selalu pakai jubah dan selalu pakai hem resmi, akan dikira syarat sahnya sholat harus sesempurna itu. Ya, saya ulang lagi ya, jadi ingat ya, Nabi ketika memilih adnal halat itu hakikatnya tetap a'lal halat. Jadi ketika Nabi biasa-biasa saja, tetap ini secara fikih hasilnya luar biasa. Karena di sini ada maklumat hukum. Ya begitu juga nyun sewu ketika Nabi lupa. Sanukriuka fala tansa illa masyaallah. Andai kan Nabi tidak pernah lupa. Nabi kan pernah zuhur 2 rakaat. Terus beliau kondur setelah di pintu ada sahabat yang agak kurang peradaban karena masih baru lah. Aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah, ini sholat model qasar apa memang kau lupa? Sahabat-sahabat yang terpelajar Abu Bakar Umar kan tidak berani matur. Nabi masih jawab, kullu dzalika lam yakun, itu tidak ada semua. Hanya Nabi kembali ke mihrab. Afakun maqalahu dzul yadain. Tadi yang dikatakan dzul yadain apa benar? Iya ya Rasulullah, kau tadi sholat 2. Sahabat yang kayak kula mun seneng. Wah, ini sholat duhur model baru, berarti mulai besok 2 rakaat dianggap nasah mansuh. Makanya kita tidak tanya karena inginnya itu memang nasah mansuh. Tapi apa yang terjadi? Nabi terus takbir nambahi 2. Nah, semenjak itu diketahui kalau sholat lupa, ya sudah tinggal nambah jumlah yang dia lupa. Jadi lupanya saja barokah. Jadi semua yang dilakukan Nabi lupanya saja barokah. Ditakdir kodok saja barokah. Termasuk dicurigai bojo, dikiting sampai itu ya barokah. Akhirnya ditemukan assalamualaikum daraqaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum. Dan itu akhirnya yang jadi dalil tahlil. Saya punya kitab namanya itu Tajul A'ros fi Qutbi Habib Soleh bin Abdillah Al-Attas. Itu diantara dalilnya orang tahlilan atau baca Quran di kuburan. Itu dalilnya itu hadis itu. Hadhihi kalimatun ghairul Quran. Ini kalimat tidak Quran, yaitu assalamualaikum daraqaumim. Dan kalimat ini tanfaul mayyita. Karena Nabi tidak mungkin ngendikan sesuatu yang tidak ada gunanya. Kalau kalimat yang tidak Quran saja tanfaul mayyita, manfaati ke mayit, apalagi kalimatul Quran. Lagi-lagi barokah. Padahal itu peristiwanya dikiting tadi. Dicurigai tadi. Jadi begini. Suatu saat Nabi Ibrahim didatangi malaikat Israel, mau dimatikan, nyawanya mau diambil. Kata Ibrahim, kamu siapa? Saya Israel. Mau apa? Nyambut nyawa Anda. Jawabnya Ibrahim, kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman. Wahal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dikasih? Ini enggak masuk akal. Ini mesti kamu salah. Israel, kamu pasti salah. Ya mungkin saja karena enggak pernah ngaji di pelosok. Malaikat Israel enggak pernah ngaji berat pelosok. Jadi mungkin salah. Enggak pernah ngaji ihya, apalagi khataman. Kalau sampean khataman tidak pernah ngaji. Itu lebih buruk lagi, itu buruk sekali itu. Itu buruk sekali itu. Itu menurut saya itu kredit, itu bahaya itu. Nanti saat tes, saya itu khatam ihya setengah hafal. Artinya kalau sampean macam-macam tak tes. Saya pernah khatam ihya, pernah tak maknani sendiri, pernah tak maknani pakai ithaf. Terus ditambah khataman sama Mbah kula niku Gus Kausar. Jadi pengetahuan tentang ihya saya itu sempurna, sangat mendalam, sangat sempurna, berakhir di sini tadi itu. Tapi ketika Israel begitu kan bingung Israel.
Jadi malaikat itu ya boleh bingung ya. Sebenarnya banyak malaikat bingung. Tidak manusia toh, malaikat bingung juga banyak. Akhirnya Israel datang. Matur teng Allah, ini gimana ya Allah? Kata Khalilukar Rahman Ibrahim gini. Kata Allah, bilang saja begini. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih ketemu sing dikasih gak siap. Itu logika apa? Ini gue fasul masail bisa. Akhirnya Israel bilang, kata Allah begini logikanya. Takbirnya begini kalau dalam fasul masalah itu. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih gak seneng kalau ketemu yang dikasih. Kalau gak mau mati artinya gak siap ketemu yang dikasih. Oh iya siap. Putus fasul masail selesai. Bisa dijual itu hasilnya nanti karena sudah putus. Jadi memang fasul masail itu penting. Saya itu punya kitab banyak, termasuk kitab-kitab munakosyah yang dikarang ini karena temanya Imam Ghazali. Saya punya banyak kitab Imam Ghazali dan yang saya paling suka tentu kitab-kitab debat kayak Mustasfa, terus kitab-kitab Imla. Pokoknya kitab Imam Ghazali sing ndekne ngamuk. Karena kalau beliau pas wali kutub kita niru kok GR teman. Jadi saya niru yang pas beliau marah. Saya punya kitab yang mulai min awali hatta akhiri beliau marah terus. Namanya Al-Imla fi Iskalatil Ihya. Itu memang beliau ngarang pas posisi marah. Orang bully Ihya, orang menyakiti Ihya, orang nggak suka. Terus beliau menjawab itu. Ya hater lah kira-kira gitu. Ini gaul ini bahasa ini gaul. Saya itu sebenarnya ya itu tadi. Kalau saya boleh milih takdir, saya nggak seneng beliau menjadi bahasa ya. Karena kalau neng Jazil kan asli, nggak apa-apa saat azim. Ini kan Ari. Iya. Babi lah. Iya, Ari itu jadi tapi ya enggak apa-apa itu takdir sudah. Karena dikatakan Ari itu min haitsu hukmud dunya. Tapi min haitsu hukmil lauhil mahfuz sudah ditulis mulai dulu. Jadi ya sudah enggak apa-apa lah. Ini juga kawak sudah ditulis di lauh mahfuz. Yang ngaji Gus Dah di Lasem yang untung dia. Yang panen kita. Iya, jadi sebenarnya yang ngaji sama Badawi itu Mbah Dah, Gus Dah itu. Tapi Gus Dah enggak jadi mantu Badawi yang panen ini dapat cucunya Badawi ini keajaiban. Enggak ikut ngaji, dapat panen. Ini agak masalah sebetulnya dalam hukum itu. Tapi ya enggak apa-apa lah. Allah itu maha saatir rahmah. Jadi yang amal bahnya cucunya kebagian. Kalau katut kamat. Sehingga kalau Gus Kausar enggak pinter alfiah itu tak bully betul. Dulu Mbah Jazuli terkenal dengan alfiahnya. Saya sering diceritain Mbah Mun, Mbah Khim pamannya itu dulu ngaji di Lirboyo bareng Mbah Mun. Gara-gara kesemsem alfiahnya Gus Ali itu bandar. Itu akhirnya Mbah Khim minta pindah ke Peloso karena ingin alfiahnya Mbah Jazuli. Akhirnya Mbah Khim yang pamannya Mbah Mun yang Kiai Pondok Mus itu mondoknya di Peloso. Gara-gara kesemsem alfiahnya Kiai Jazuli. Nanti kalau orang ngaji alfiah di Peloso berkurang itu pasti salahnya Gus Kausar. Jadi dulu daya tarik alfiahnya Mbah Jazuli sampai orang sudah mondok Lirboyo itu pindah Peloso. Jangan sampai anakku mondok Gus Kausar pindah. Ini nanti bahaya itu. Saya sering ketemu beliau di Lasem, jadi saya akrab sekali karena beberapa kali. Kemarin Mbah Jamil juga di rumah saya, Gus, baru kemarin tilek haji. Mertuanya ini, mertua juga buyut saya, mbah saya. Saya teruskan ya, logika ilmu itu memang harus dibangun. Kalau ndak habis gitu. Karena sepinter-pinter sampeyan itu pasti tidak wali. Kalaupun wali itu wali yang boleh disaingi. Karena antar wali juga debat. Antar wali ya banyak yang nggak cocok. Dan itu nggak masalah. Saya berkali-kali bilang di mana-mana. Said Abdul Al-Haddad itu masyhur. Orangnya sangat khusyuk, sangat hati-hati. Sehingga kalau beliau ada tamu ditanya, kamu ngaji sama siapa? Ngaji sama Gus Kausar misalnya. Pernah enggak gurumu itu nangis pas ngajar? Enggak pernah. Oh lereni, mati nih atas berarti. Tapi kalau Abdul Hasan Asadili balikan, kamu ngaji sama siapa? Sama Gus Kausar. Pernah senyum enggak? Pernah tertawa enggak? Enggak pernah. Lereni, berarti wong ra iso syukur katanya. Jadi Abdul Hasan Asadili itu seneng guru yang agak-agak uraan, yang sewantai, yang karena dianggap ekspresi apa? Syukur. Kalau Said Abdul Haddad gak suka seperti koyok seradi dosa ya gue. Ini dua kutub, ya dua kutub besar dalam tradisi wali. Dan itu nggak masalah. Saya punya kitab indukannya Imam Ghazali itu banyak, termasuk kitab
Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab karangannya Imam Haromen. Itu yang direvisi Imam Ghazali sebagai muridnya juga banyak. Imam Malik mazhab yang direvisi Imam Syafi'i juga banyak. Imam Syafi'i yang direvisi Imam Ahmad ya banyak. Bahkan Imam Nawawi ketika ngarang Minhajut Thalibin yang beliau memaklumatkan bahwa ini mukhtasar dari Muharrar. Itu beliau juga sering kritik kitab Muharrar, indukannya kitab Minhajut Thalibin. Sehingga beliau ngintikan kultu al-asoh kada, wal asoh kada. Tapi ya tadi kamata dinu tudanu. Akhirnya Imam Nawawi ya nasibnya agak sial. Kitab Minhajut Thalibin itu digubah oleh Zakaria Al-Ansori, namanya Manhajut Tullab. Itu ya akal-akalan toh. Minhaj sama Thalibin, yang satu pakai masdar minhaj, yang satu pakai jamak mudzakkar salim Thalibin. Terus dirubah Zakaria Al-Ansori jadi Manhajut Tullab. Itu kan akal-akalan toh. Thalibin kalau dijamak akan taksir kan memang Tullab. Thalib kan boleh Tullab, boleh Thalibin. Dibuli sama Zakaria Al-Ansori, wa takfiri bidzalik aulami takfiril asli kada wa kada. Zakaria Al-Ansori nasibnya baik karena setelah beliau sudah ada orang alim. Jadi tidak ada yang ngelawan kitabnya. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang alim kayak beliau mungkin jadi bully juga, berhubung nggak ada ya aman apa? Aman. Alfiyah juga gitu, kurang terkenalnya Imam Sibawayh, presidennya ilmu nahwu. Tapi Imam Ibnu Malik ya biasa bully. Kada kakhiltanihi wattisolan akhtaru ghairi ikhtaro infisolan. Ya biasa saja beliau. Padahal maksudnya ghairi itu Imam Sibawayh. Biasa beliau bilang wa'autu khafidin la ta'atfin ala dhamiri khafdin laziman qad ju'ila walisa inti laziman. Ya biasa seperti itu. Jadi kalau menurut beliau marartu bihi wa bi zaidin, tapi cara yang lain marartu bihi wa zaidin ya boleh. Wa'autu khafidin la ta'atfin ala dhamiri khafdin laziman qad ju'ila, berarti marartu bihi wa bi zaidin. Tapi cara Ibnu Malik boleh marartu bihi wa zaidin, tidak usah mengulang al-jar, huruf jar. Itu biasa dalam tradisi ilmu. Jadi senior digugat junior biasa. Tapi insya Allah bukan karena kayak Fasul Masail di sini, itu pasti karena ta'anut itu tadi. Kita wis di pendapat kok kalah kan isin terus noes sawur-awuran sithik. Lah nanti musokhai bendarani bijak muni mauquf. Aslinya campur raiso nih. Wes apal. Wes apal ya. Karena saya jadi musokhai berkali-kali, jadi saya tak bingung wis muni mauquf. Ya. Dan ini tidak ngeritik, ini fakta. Jadi sama tidak usah tersinggung. Tersinggung malah beneran orang udang menang. Kalau ini udang mriki mboten pati ikhlas gara-gara sesuk kalau teng Sedang. Gara-gara jual nama Gus Kausar. Waduh. Sekolah nu pengapesan pernah sepuh. Apalagi kemarin ya sering lah saya ketemu beliau di Mbah Jamil. Kalau di sana menang saya karena saya Sibul Bet. Pernah callnya Mbah Hamid, mertua beliau yang isi saya. Beliau mustame'. Ini takdir karma tadi. Itu bisa diviralkan. Gus Bak ngaji Ihya sama Gus Kausar. Itu nggak tahu saya itu musibah apa rahmat. Tipis. Nggak apa-apa lah, saya nikmati betul, saya nikmati santai mawon. Ini urusan ilmu. Kenapa ilmu itu harus digugat? Karena selain masalah usuluddin, ya selain masalah usuluddin dan ya hal-hal yang mujma' alaih atau muttafaq alaih dalam fikih itu memang potensinya tidak. Asal yang gugat orang alim loh ya, jangan sekedar dosen, ora iso ngaji lho. Mesti dosen tertentu ora iso ngaji, iku ora istihad, iku ngawur sini. Istihad itu harus orang alim. Alim itu hafal Quran, hafal ribuan hadis, hafal kutubus sittah, terus khatam Ihya. Maksudnya khatam dari awal ngaji sampai akhir. Kalau perlu khataman Ya, ini khataman namanya bukan khatam Ihya. Wah itu jelas. Lo ora percaya tak tes. Ayo ini khataman apa khatam? langsung khataman. Ayo. Tes betul. Saya sinau Ihya itu pernah ngaji sama Mbah Mun, pernah tak manani pakai pikiran saya sendiri. Terus tak ulang lagi tak manani pakai pikirannya Said Zabidi kitab Ithaf. Dan kita punya sanad dengan Ithaf itu dekat sekali. Ya sama lah, saya jenengan sama. Karena misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud Termas, Ki Mahfud, Ki Abdullah, Ki Abdul Manan. Abdul Manan yang mbahnya Mbah Mahfud itu mulazim sama Said Zabidi, Sohibul Ithaf. Namanya Said Murtado Az-Zabidi. Jadi sanad kita dengan beliau itu dekat sekali.
Ya itu saja misalnya. Ya sama lah sanad saya Peloso Lirboyo kan sama. Sebagian tetap lewat Mbah Hasyim. Biasanya nak syarat jalan pintas lewat Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Tapi ku ijazah amah. Sebetulnya keren sanad mulazamah yang ngaji min awali hatta akhiri. Kalau ketemu beliau kan musim haji, aja tukum qabilna. Serepet. Ya itu ya bagus lah untuk ijazah, tapi terus ngaji kitab opo. Kadang memalukan gini. Misalnya di pondok ngaji mbek Ustadz Iqbal Jurumiyah, Imriti sama Ustadz Nasor Imriti. Bareng kenal Syekh Yasin bin Isa, mosok Jurumiyah ngaji mbek saya Yasin, sakake saya Yasin. Sanatem Jurumiyah konti, kok saya Yasin. Kebayang enggak saya Yasin maca Jurumiyah. Mereka apa yang aku muni sanate ning ndi? Ning Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal saiki alumni pondok ngojek. Sing murid dadi kiai. Yang muridnya dadi kiai kan isin nak sanate itu Ustadz Iqbal karena jadi ustadz zaman di pondok pulang sudah ada jadi. Menurut saya itu keangkuhan harus kita sebut. Saya dulu ngajinya sama Ustadz Iqbal. Meskipun sekarang sudah ada ustadz tapi ngajinya sama Ustadz Iqbal. Karena langsung bilang saya Yasin. Yang percaya siapa? Kebayang enggak saya Yasin ngorek Jurumiyah? Enggak kebayang enggak saya Yasin? Sesuai kamu ijazah mabadik fikih juga sama saya Yasin. Sesuai primbon juga sama saya Yasin. Mbok orang itu punya akhlak sithik lho. Utawa Mbak Qabilna gak ngerti ijazah apa. Ijazah apa ya? Iya, pokoknya acarane ruame ngono tok kenangan. Dikai mangan ngono tok kenangane. Itu lebih buruk lagi. Nah ini bukan gojlok, ini ngamuk, jadi ini asli. Kalau gojlok masih baik. Jadi saya ingin sekali sanad itu terjaga. Kalau ngaji ya min awali hatta akhiri. Saya punya kitab karangannya Syekh Mahfud. Sanad beliau. Al-Mustafid lima alam minal asanid. Itu kalau cerita ketika ngaji sama Syekh Mbah Soleh Darat. Hadar tu indahu tafsirul jalalain marroten. Itu min awali hatta akhirihi. Ketika beliau cerita ngaji sama Syekh Abi Bakar Sato. Hadar tu indahu al-Bukhari min awali hatta akhirihi. Terus wafatani babu kada wa kada. Yang enggak ngaji juga dihitung. Terus yang ketika bab yang fatani itu saya ngaji lagi sama Syekh ini. Termasuk sama mbah-mbahnya Habib Anis, namanya Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Karena sanad kita pasti ketemu semua di Sayyid Zaini Dahlan. Jadi yang solo Habib Anis kan Anis bin Alwi bin Ali yang punya sohib simtut Durar. Ali ini bin Muhammad ya bin Husain. Nah, itu juga mufti Syafi'iyah. Jadi insya Allah sanad seluruh Indonesia itu sama, termasuk sebetulnya Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah kan terus man ba'dahu ini terus dodak ngaji. Man ba'dahu setelah siapa itu? Mbah Dahlan dodak ngaji. Sebenarnya sanadnya sama. Dulu Mbah Dahlan itu yang ngajinya bareng Mbah Hasyim. Yang Mbah Hasyim lebih mulazamah ke Syekh Mahfud. Sing Mbah Dahlan lebih mulazamah ke Syekh Khotib Minangkabau. Syekh Khotib Minangkabau terlalu modern. Beliau berafiliasi ke gerakan Muhammad Abduh. Jadi agak-agak sudah tahu gerakan Ikhwan. Sehingga Mbah Dahlan pulang ke Indonesia dengan gaya reformis. Yang Mbah Hasyim tetap mengikuti tradisi salaf. Karena beliau lebih terbentuk oleh Syekh siapa? Mahfud. Kita tahu Syekh Mahfud itu adalah murid Sayyid Abi Bakar Sato. Abi Bakar Sato itu kalau Jawa itu kira-kira ruju lah. Itu yang barep namanya Umar Sato. Said Umar Sato itu yang gurunya mbahnya Mbah Mun. Mbah kandungnya Mbah Mun dari ibunya namanya Ahmad bin Syuaib. Itu dulu mondok di Mekah muridnya Said Umar Sato. Dan itu beliau nggak pernah ngajar kitab besar. Nggak pernah ngajar Ikhya atau kitab-kitab besar. Beliau mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan. Jadi kalau muridnya nggak sanggup muhafadzah, nggak mau ngaji beliau. Makanya kita ini wajib menghafalkan. Itu sebenarnya ya korban dari tadi. Jadi muhafadzah itu bagian dari itu. Tapi ini korban baik, tentu korban baik. Cuma kritik saya pada pondok-pondok, itu muhafadzah sekarang itu menjadi syarat kenaikan kelas. Dulu itu enggak, muhafadzah itu syarat menjadi orang alim. Sekarang enggak alim pun yang penting muhafadzah. Akhirnya banyak yang hafalannya alfiyah hafal tapi ora paham alfiyah, sing paham ora hafal. Karena biasanya wong paham itu kan banyak analisis.
Nah saya termasuk yang bejo ya paham ya hafal. Ini syukur. Tapi saya harus lebih syukur Gus Kausar. Karena tadi wis paham apa yang ngaji abe abu. Jadi ini masih kalah saya. Saksinya banyak lagi pas ngaji. Dulu Gus Kausar pas di dalamnya bangun bilang saya gini, Gus kalau pengen ngaji dengan saksine mau sitok. Ini pas aku ngaji ini saksine wakil. Jadi untung beliau di bangsa. Tapi tidak apa-apa, saya ikhlaskan itu bahasa saya aman. Ilmu itu harus dikritik. Sehingga dulu ulama itu biasa tadi. Saya contohkan dari Alfiyah ya, karena yang identik dengan Mbah Jazuli. Ibnu Malik itu muridnya Imam Sakhawi. Beliau ahli qiraah sab'ah. Imam Sakhawi itu muridnya Imam Syatibi. Kita tahu Imam Syatibi terkenal sekali dalam dunia sab'ah. Kan Nawawi fil fikhi kira-kira. Karena yang bisa menerjemahkan sab'ah populer itu Imam siapa? Syatibi. Yang punya karangan Khirzul Amani. Saya pernah belajar kitabnya Khatam. Sehingga Ibnu Malik itu terbentuk oleh qiraah sab'ah. Sehingga kalau beliau mengatakan fin nazmi wan nasri sahihi musbata. Teori saya itu bisa dibuktikan baik dalam syair, maksudnya nadham di situ adalah syair, wan nasri sahih. Nasri sahih artinya qiraatu Abi Amrin. Karena qiraatu Ibnu Amrin itu mengatakan wattaquwa alladzi tasaaluna bihi wal arhami. Kalau dibaca wal arhami artinya ada maktuf pada maktuf alih dhamir majrur min ghairi i'adatil jari, yaitu wal arhami diatafkan pada bihi tanpa mengulang huruf jar. Tapi jumhur tentu lebih keren karena jumhur ngikuti qiraah masyhurah wattaquwa alladzi tasaaluna bihi wal arhama. Jadi jumhur memang bacanya wal arhama diatafkan ke Allah, bukan diatafkan ke bihi. Ketika Ibnu Malik mengatakan fin nazmi, saya tuh nggak pernah terencana mau ngomong ini gara-gara ini mau bully Gus Kausar ini tadi. Maksudnya mau bully tadi dulu guru-guru kita pindah pondok ke Peloso karena kepengen alfiyahnya Mbah Jazuli. Itu harus terjadi lagi era cucu-cucunya, jangan sebaliknya. Ya siap demo ya. Kak wani nak santri Peloso pasti. Walat. Nah ini ngeritik yang membangun. Jadi Ibnu Malik karena cucu murid sama Imam Syatibi itu dia ahli qiraah sab'ah. Sehingga bacaan-bacaan di sab'ah itu yang menjadi dalil beliau ketika punya rumus nahwu. Termasuk beliau meyakini bahwa seperti itu ada, yaitu fin nazmi wan nasri sahih. Maksudnya nasrah itu qiraatu Abi Amrin atau ba'dul qurra sab'ah membaca apa? Wattaqwa alladzi tasaaluna bihi wal arhami, bukan wal arhama dalam qiraah itu. Sehingga sebetulnya kalau bicara sanad itu tidak ada ilmu yang asing. Ya tadi karena bapak saya hafid, bapak saya ini teman abahnya ini. Bapak saya dulu akrab sama Gus Mek, Gus Dah. Beberapa kali putranya Gus Dah lahir itu yang semaan bapak saya. Bapak saya itu hafal Quran. Makanya saya ketiban barokah beliau saya juga ngapalkan Quran mulai kecil. Terus saya sambil ngaji di sarang. Jadi saya termasuk wong bejo. Di ngaji fikihnya di sarang, terus saya punya tradisi keluarga Quran karena buyut-buyut saya dari ibu itu semuanya keluarga Quran, yang dari bapak itu keluarga ahli tirakat. Jadi cara kalau daftar wali insya Allah cepet. Karena mbah saya dari bapak itu tidak pernah keluar dari kamar. Jadi kayaknya cepet lah kira-kira gitu. Gambar lah. Iya, jadi saya ini daftar wali ya gampang, daftar ulama ya gampang. Kalau daftar orang goblok nggak daftar sudah jadi. Itu lebih gampang lagi gitu. Lebih gampang lagi. Saya teruskan menyangkut teori L. Saya sering guyon di mana-mana dan ini nyata. Dulu itu pernah seorang ulama meragukan, jangan-jangan benar-benar cengkeh itu pewangi. Buktinya kalau bikin kue itu dikasih cengkeh supaya tambah wangi. Pertanyaannya secara fikih, kalau cengkeh itu pewangi, berarti orang rokok pas ikhram itu bayar dam. Karena pakai apa? Pewangi. Oke, itu hampir putus. Tapi ada yang nyoal, ya kayak jenengan-jenengan Fasul Masail itu. Berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena itu pewangi. Jadi silahkan imamnya ya rokokan, makmumnya. Wah ini kan at-tatayyub yaumal Jum'ah. Wah itu bisa celaka itu. Barokahnya penggugat itu, fatwa itu di-cancel. Tidak usah. Batal. Kacau semua. Artinya debat itu penting.
Karena orang akan tahu. Makanya Alfiyah dari awal sudah memaklumatkan fa'iqatan Alfiyah tabni mu'ti. Karena ilmu itu setelah digugat, itu kelihatan salahnya. Yang paling masyhur dalam usul fikih misalnya. Ini saya ngomong kelas A karena hormat sama santri Al-Falah. Apalagi ini katanya peserta Bahsul Masail. Nara fahmi kebuangetan. Sampean enggak usah tersinggung, biasa saja. Ini kan ranah ilmu. Ya nak mbak-mbak boleh. Wong itu oleh tersinggung. Wong lanang ora oleh. Biasa wong itu tersinggung. Wong lanang kebablasan. Notabene dalam usul fikih atau dalam hukum fikih itu kan hukum yang wajib, haram, mubah dan sebagainya. Itu banyak ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Padahal mubah itu terkenal sekali, tapi sebagian ulama mengatakan mubah itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena setiap orang melakukan mubah pasti bersamaan dengan itu tarkul haram. Misalnya tidur itu mubah, padahal pas tidur tidak zina, tidak maling, tidak korupsi, tidak demenan, tidak macam-macam. Berarti tidur itu mubah apa tarkul haram? Tarkul haram wajib apa mubah? Wajib. Berarti turu? Waduh. Potongan-potongan ini untuk ijazah rusak. Nanti jaya gambar. Di situ jelas. Sampean kalau nggak percaya cari di Lubul Usul itu. Alasannya Al-Ka'biyah itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Sama siapa takbirnya? Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan pasti banyak keharaman yang Anda tinggalkan. Fayatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa bisukut tarkul qadzaf. Orang diam artinya enggak bunuh orang. Orang tidur artinya enggak ngrasani orang. Wa tarkul haram wajib, fal mubah wajib. Ternyata akhirnya yang hukum mainstream bahwa mubah itu ada dirubah. Wal mubah min haitsu dzatuh. Ditambahi min haitsu dzatuh. Karena kalau min haitsu atharul mubah adalah wajib karena terjadi tarkul haram. Itu barokahnya gugatan. Akhirnya wal mubah min haitsu dzatuh. Ya umumnya mas saya sarang baca min haitsu dzatuh karena masih ngikuti kaul ashah kalau haitsu wajib butuh pada jumlah. Tapi kalau ada yang baca min haitsu dzati anggap ae wong pinter. Mergo roh kaule nak haitsu le mudhof ning mufrad yang anggap wong pinter. Utawa pancen ra iso. Ya, utawa ketempatannya tapi tidak tahu saya. Jadi ini santai-santai saja, sampean dendam ya boleh karena saya gojlok. Tapi saya berhak lebih dendam karena saya jauh-jauh dari kesini untuk ngaji sama sampean gak matur nuwun kebablasan. Padahal saya sesuk harus ngaji di Sedan. Nah, kembali ke Said Umar Sato. Said Umar Sato ini punya murid namanya Ahmad bin Syu'aib. Yang akhirnya Mbak Ahmad ini punya putri namanya Mahmudah, terus punya putra Mbah Mun. Mbak Ahmad Syu'aib ini punya cucu namanya Hamzah Sato, yang besok saya ngaji. Jadi biasanya ngaji di Sedan tuh hanya dua. Yang khataman Quran saya, yang ngaji pengajian umum Mbah Mun. Mulai dulu ya, zaman bapak sama Mbah Mun, sekarang saya sama Mbah Mun. Sudah ada mungkin 14 tahun saya bareng Mbah Mun. Yang ngaji Qurannya saya, yang ngaji pengajian umum Mbah Mun. Tapi kalau besok karena Mbah Mun sudah wafat, intaqala ila rafiqil a'la, saya mungkin sama Gus Wafi atau sama siapa. Said Hamzah ini juga yang Hamzah bin Abdullah bin Umar. Sehingga sanad di daerah saya itu benar-benar jadi sanad yang luar biasa dekat dan bahkan jadi sanad dan ahwalian, bukan sekedar sanad seperti untian mutiara atau untian, tapi memang sadi perilaku. Sampai guyonannya itu orang alim nara setengah hafal i'anah. Orang alim nara pati setengah hafal. Karena i'anah ini dibawa cucunya ke Sedan, ke Sarang, ke Naruan. Bahkan Said Hamzah itu sering tidur di rumah saya dulu. Karena ya temannya buyut saya, temannya buyutnya Gus Akhwas, temannya karena Hamzah itu bin Abdullah bin Umar. Said Umar ini kakaknya sekaligus gurunya Said Abi Bakar Sato Sohibul i'anah. Jadi makanya saya ketemu jenengan ya pede saja. Buyut-buyutku koncone sing ngarang kitab. Lagi putu padha ra iso ngarange lah. Tapi suatu saat insyaallah punya karangan, nggih tunggu mawon. Ojo karangan bunga, karangan kitab maksudnya karangan kitab. Sembrono. Memang benar-benar karang kitab. Nah, kenapa ilmu itu butuh digugat? Kalau ndak ya habis kita. Misalnya kitab Takrib itu mengatakan mabit bimina Musdalifah sunat apa wajib? Sunat.
Fathul Qorib membenarkan yang benar adalah wajib. Padahal kitab kecil. Karena Fathul Qorib itu nyarai takrib, kitabnya mau kecil. Itu aja sudah ada gugat menggugat. Apalagi Bahsul Masa. Gue tak berus pirang-pirang dino nganti runtusan, jebule keok. Kan yo isin. Cara saya memang harus ngerengel itu satu-satunya acara. Ini kan harga diri. Apalagi di daerah santri ini kan isin gitu. Wah, isin pol. Lah musokhah yang bijak adalah yang memutuskan mauquf. Makanya kalau musokhah bilang mauquf, kemungkinannya dua. Kalau enggak bijak ya panjang ra paham. Karena masalahnya mustabih, kayak iya kayak tidak. Enggak apa-apa. Enggak paham itu bagus kok. Kalau memang masalah itu sulit bagus enggak paham. Kalau sulit kok memaksa paham ya bebo paham. Saya punya sekian contoh ya perdebatan ulama. Saya punya kitab namanya itu Al-Ghiyasi. Filtisamid Zulam, karangannya Imam Haromen. Saya juga punya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatul Madzhab. Saya juga punya kitab disertasi doktor profesor cucunya masih keluarganya Syekh yang di Syria. Namanya Adib. Niku nulis disertasi doktoral tentang Imam Haromen. Itu luar biasa. Ternyata saya cek isinya Ihya sama Imam Haromen fil fikih, tentu fil fikih karena selain fikih Imam Ghazali itu udah nginduk Imam Haromen. Sudah saya katakan tadi, fit tasawuf nginduk Kutil Qulub, fi manaqibil akhyar nginduk kitab apa? Khilyatul Auliya. Dan memang kitab itu harus nginduk supaya muttabi. Itu misalnya fikih begini, pertanyaannya fikih begini. Lau tobaqat dunya al-haramu. Lalu kita gimana? Semua dunia ini haram. Lalu orang Islam harus bagaimana? Pilihannya hanya dua. Kamu makan, berarti memakan barang haram. Atau tidak makan, kemudian makanan itu dipakai taqawi ahlil fiski, atau taqawil fusak li fiski. Itu debat. Sampai saya saking lamanya belajar, sampai saya sholat hajat ingin paham. Dan akhirnya paham. Dan ini karena ini lembaga Fathul Masail, silakan Anda uji pendapat saya. Anda boleh tidak cocok, tapi kualat, mesti tak jamin kualat. Karena mikir saya sudah lama dan sudah saya konsultasikan sama Allah lewat istikharah. Sampai dadakan gugat, oh mesti kualat. Nah kalau gak kualat berarti podo alime lah, gitu kira-kira. Enggak, misalnya gini, saya misalnya ini contoh. Zaid itu fasik. Fasik punya uang 1 juta. Saya ulang lagi, Zaid itu fasik punya uang 1 juta. Delalah pas ketemu Gus Kausar karena melihat wajhul alim itu barokah. Delalah itu. Kepikiran ngekekno duit nih Gus Kausar. Gus, uang ini untuk jenengan. Loh, saya berkali-kali dikasih orang fasik. Memang khasnya orang alim itu menarik. Angger kira menarik berarti taqabbalallahu minna itu. Saya sering ketemu orang, loh betul. Orang bulat-bulat yang tobat karena ngaji saya itu banyak. Padahal ya enggak ketemu. Kadang lewat YouTube. Saya itu berkali-kali orang tobat itu. Jadi kalau orang kok dengar suara orang alim enggak tobat itu ya masalah. Yang masalah yang alim itu. Ya kagak masalah itu, agak masalah. Banyak yang tobat. Saya cerita ini bukan cerita tentang saya, tentang barokatul ilm. Jadi ini bukan urusan ujub takabur, tapi tentang barokatul ilm. Kayak tadi saya cerita barokahnya Gus Dah. Akhirnya Gus Kausar yang dapat ning Jasil. Yang ngaji abahnya, Yang panen saya. yang panen Gus Kausar. Semoga nanti diwales. Nanti yang kangelan ini sing panen anak, tapi ya gak apa-apa, semua anak itu gak apa-apa. Saya ulang lagi ya. Ilmu itu, saya tadi cerita kemana yang apa? 1 juta. 1 juta tadi. Gus Kausar karena sufi, sufi latihan, masih coro wali, masih amatir. Milih dan nerima. Wah enggak, saya ini orang bersih, enggak mau nerima uang dari orang fasik. Kemudian si fasik ini potensinya. Ya wes, tak kena ora gelem, tak nggo demenan meneh, tak nggo judi meneh, atau tak nggo medok meneh. Tapi kalau gelem, bisa saja orang ngomong gini, kiai ketemu wong fasik berduit ya gelem. Potensinya ini kan, lah ini wajib mauquf. Kalau seperti ini wajib mauquf kan. Wajib mauquf ini. Kalau enggak mauquf bahaya. Wajib mauquf kan? Karena kalau nerima ternyata kiai itu sangger duit kaum fasik lah gelem. Tapi kalau tidak menerima kemudian hadzal zalim yasta'inu bihadzal mal li fi'lil haram. Salah kamu kan? Andai kan kamu terima kan dia tidak punya perangkat untuk beli
Khomer misal atau beli wedoan, ini bisik saya beli wedok katanya, nggak tahu saya maksudnya. Tapi gara-gara tidak kamu terima, dia cukup punya uang untuk beli tadi yang haram-haram itu. Kamu ikut salah nggak karena menolak? Tapi ketika kamu menerima, kemudian orang alim tercemarkan, wong alim gampang kayak duit meneng. Ayo milih mana? Ayo, silakan dimulai basul masailnya. Ayo silahkan, ayo ini ada mushaf banyak di atas ini. Jawab sekarang apa tidak usah dijawab? Ini masih 5 menit ini. Mau kok ada itu kan. Mau kok kata beliau mau. Nah, tapi sebetulnya padanan seperti ini itu ada. Saya tidak bilang jawab loh. Padanan seperti ini ada. Ya misalnya tadi, ghanimah itu amwalul kufar. Ya gitu aja, tidak usah saya terangkan detail. Ghanimah itu amwalul kufar. Dan namanya amwalul kufar bisa saja mereka dapatkan dan kebanyakan, bukan saja kebanyakan dari jual khomer, jual babi. Mungkin nyuwun sewu sebagian jual prostitusi. Namanya amwalul kufar. Maka normalnya ghanimah itu haram. Karena min amwalil kufar yang notabene pasti materinya banyak yang haram. Sebab itu normal ketika ghanimah itu diharamkan oleh Nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Oke, itu fikih pertama. Fikihnya Gus Kausar tadi yang masih latihan tasawuf itu benar. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Era Rasulullah Muhammad ghanimah itu dihalalkan. Karena kalau itu dikembalikan ke mereka, pasti yasta'inu nabiha alal ma'asi. Pasti dipakai perangkat maksiat. Makanya ini clear mauqufnya. Yang kubu sebelah nabinya sebelum Nabi Muhammad. Yang kubu sebelah nabinya Nabi Muhammad. Tidak apa-apa. Dan dalam hal seperti ini kita memang boleh ngikuti siapa saja. Makanya itu uniknya Rasulullah ngendikan al ulama warasatul anbiya. Nabi tidak mengatakan warosati, waris ingsun. Karena Nabi itu kadang punya perilaku yang kelas A, kelas super, sehingga umatnya agak kuat niru. Jadi Joko-Joko sing rapayu rabi, yes niru Nabi Zakaria gitu. Enggak bisa kamu niru sepersis Nabi Muhammad. Istrinya banyak, adil, tentram. Kan enggak mungkin gini niru. Kowe bojone meloro telu, mesti masalah tak jamin. Bojo sitok ora persis Nabi, yang Nabi garwane ndak sitok. Gak payu rabi, malah ora persis blas. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah al ulama warasatul anbiya. Nah, kebetulan ada nabi yang enggak nikah, yang masyhur Yahya dan Isa. Dan ada ulama kita yang niri itu, Syekh Nawawi. Siapa? Imam Nawawi, maksudnya Imam Nawawi yang ngarang kitab Majmu. Itu enggak nikah. Bukan karena enggak payu, memang enggak nikah beliau. Lalah namanya beliau itu Yahya. Yahya bin Syaraf Zakaria An-Nawawi. Makanya Mbah Mun kalau nerangkan itu nangis. Lah iya. Pangeran cek pinter. Delalah Imam Nawawi jenenge Yahya. Di bapak jenenge Zakaria. Lalah ya ora rabi ya alim. Lah anakku ora rabi tok ndak alim kata bapak. Makanya ini bukan alulama warosati tapi alulama warasatul. Ada umatnya Nabi yang kuwereng garis keras. Karena niru Nabi Nuh. Ada ulamanya Nabi yang lunak karena niru Nabi Ibrahim. Makanya ketika menyikapi Asra Badrin, tawanan-tawanan Badar, Rasulullah tanya sama Abu Bakar, ini gimana Asra Badrin? Hum asyiratuk, hum aqaribuk. Ini kerabat engkau, ini sanak-sanak. Ya maafkan saja. Sayyidina Umar. Itu kan orang-orang yang dulu ngusir kamu, ingin bunuh engkau ya Rasulullah. Humul ladzina akhrajuka wa hammu ayaqtuluka kadza wa kadza. Itu kan orang-orang yang dulu ngusir jenengan, ingin bunuh jenengan, ketangkep ya bunuh kok repot. Itu kira-kira Madura ya, enggak tahu saya itu. Ini kan katanya sejawa Madura ya. Enggak tahu, orang Madura turunan Umar apa Joko Tole ya enggak tahu saya. Tahu saya. Secara genetik nasab enggak tahu saya. Tapi ya bagus lah, hirohnya mirip siapa? Umar. Nabi enteng saja. Enggak kayak musuh sekarang kalau ada debat bingung, Nabi ya santai aja. Nabi ngendikan masalu kaya Abu Bakrin masalu Ibrahim. Itsqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa masalu kaya Umar kama salinu itsqala rabbil tadzar alal ardi minal kafirina dayar. Enteng saja Nabi, enggak mau kuf. Kenapa? Karena Nabi hafal Quran, sekian ayat untuk ini ada ayat.
Nah kalau sampean kan nggak hafal Quran. Pokoknya ada takbirnya di kitab apa? Pokoknya ada. Wong jenenge kitabe ora roh pemene halamane. Las musibah dan musibah. Ya tapi sudahlah ini zaman akhir sudah begini sudah baik. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.